yang sempurna telah tiba dariku, bukan kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penuh sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Langsung lagu praise ya Kak, maaf. Buka dulu Kak, doa pembukaan. Iya, Mari Shalom. kita berdoa. Ya, Yang udah pembuka saya apa Kak itu? WL aja. Masih belum masuk lagi Pak Pendeta. Ya. Oke. Kita berdoa. Segala pujian hormat dan ya bagimu ya Tuhan. Saat ini kami mau bersorak untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami akan berkenan di hadapan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, karena kita menyembah Tuhan, mari kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, yang bertani tinggalkan
Baik, karena kita telah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian kita, firman jadi manusia. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Oh Yesus, Kau juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kau juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dan kami puja, dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup mati karena demi kami Tuhan. Kami kembali bersyukur kepadamu buat malam hari ini. Ini bukan secara kebetulan dan bukan secara rutinitas bagi setiap kami anak muda, NYG, NIASU Tuhan. Tapi karena ini adalah sebuah kesempatan dalam kehidupan setiap kami, di saat kami saat ini masih bernafas, masih bisa menyembah dan memuji-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, buat malam hari ini Tuhan, kami tahu setiap pujian yang kami panjatkan di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau adalah pintu bagi setiap yang percaya kepadamu. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada pun yang datang kepada Bapa selain Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami kembali bersyukur buat malam hari ini. Setiap apa yang kami dengarkan, jadikan kami seorang pelaku Tuhan. Pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kasih-Mu yang sanggup mempaku, bahkan membuat hati kami itu yang jadi beku, yang menjadi batu. Dan kembali Tuhan lembut kembali karena kuasa-Mu lewat firman-Mu buat malam hari ini. Hamba Tuhan serahkan dalam tangan-Mu.
setiap apa yang kami dengarkan dan terlebih hamba-Mu yang akan sampaikan isi hati-Mu buat malam hari ini. Bagi setiap kami pemuda-pemudi NIG Tuhan, kami percaya Tuhan ini adalah sebuah kesempatan bagi setiap kami dan menjadi rema bagi setiap kehidupan kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami kembali bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam, salam. Shalom. Salam, Pak. Yahowu. Ya, saya sapa dengan bahasanya si Yahowu ya. Mungkin kebanyakan mayoritasnya semua ini. Melainkan Pak Jega atau Pak Ketua mungkin dari mana. Ya, Iya. marganya udah ketahuan orang Nias. Baik, tadi saya sudah kirim PPT. Maaf ya buat teman-teman. Saya agak telat sedikit. Tadi ada pelayanan juga. Saya sempat ke Jakarta dan nanti akan saya tampilkan video. Di sini saya paparkan di PPT pertama ini, mungkin kita baca semua bagi teman-teman, yaitu sebuah kasih dan mengasihi. Ada gambar saya sendiri dan ada juga gambar orang yang sedang duduk bersamaan. Itu mereka berbeda-beda suku. Saya sudah cari bahkan berbeda negara. Walaupun ras mereka mungkin berkulit putih, tapi pada saat mereka berfoto, kita rasa bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terdekat. Maka foto ini tak saya tampilkan, bukan hanya saya tampilkan foto mereka ini adalah salah satu penelitian saya lewat foto ini. Tidak saya ambil foto ini, harus saya lihat ini berasal dari mana, orang ini dari mana. Nah, maka saya tampilkan di sini kasih dan mengasihi. Dan terbukti sebagian mereka di sini saling merangkul. Ada amin, teman-teman? Amin. Amin. Amin ya. Baik, saya minta kepada yang bagian ininya PPT-nya buka. Coba kita lihat video di sini, kita bisa memotivasi lewat video ini. Mudah-mudahan bisa terbuka video ini. Nah, digeser ke bawah Pak, yang agak ke ya, ke bawah lagi. Ya. Ya. Nanti di grup bisa di-share ya bagi yang mau melihat video ini. Walau begitu nggak terlalu jelas, bisa ditonton sebentar dan ini bermakna sekali bagi setiap kita. Tidak, Pak Ketua. Ya. 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 Ano ba sunasiyo?
Ya, mungkin habis sampai di situ. Ya, mungkin Shalom teman-teman, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sedikit menyimak walaupun nggak terlalu puas dalam video itu. Nanti saya minta tolong sama Pak Ketua untuk men-share bagi setiap teman-teman atau lewat grup. Nanti bisa ditonton kembali secara pribadi. Karena kalau di gereja saya rasa mungkin kita bisa puas menonton hasil video itu. Video itu mungkin kita sebagian walaupun nggak terlalu memuaskan, tapi di situ membuktikan bahwa tanda-tanda tentang kasih dan mengasihi itu di situ ada agak balance dan dia punya flashback di situ. Nggak hanya melakukan kasih dan ada juga mengasihi. Nah, di sini antara kasih dan mengasihi otomatis punya perbedaan. Ya, ada banyak orang yang merasa saya sudah melakukan kasih, tapi mengasihi belum melakukan tentang masalah mengasihi. Nah, kita masuk aja ke poin ke PPT selanjutnya. Next. Nah, apa itu kasih? Ya, kita tahu bahwa saya percaya kita tahu ya, kita orang percaya, ya orang Kristen pasti dalam satu sisi kita kebanyakan memiliki kasih. Apalagi kalau dulu kita itu BNKP masuknya ke karismatik, ya, lebih kuat lagi kasihnya di situ. Itu semuanya pengajarannya semua tentang kasih dan kasih. Bisa dikatakan bahwa semua kita anak Tuhan tidak perlu lagi menyinggung tentang kasih, karena kita sudah tahu tentang kasih. Tetapi kenapa saya malam hari ini saya tampilkan tentang apa yang saya sampaikan hari ini tentang kasih, kok Pak Dahi menyampaikan tentang kasih? Itu kita sudah tahu kok kasih. Ya, di sini saya tampilkan foto. Bahkan dia sedang bertanya apa itu kasih. Karena ada banyak orang, nggak semua orang mengenal tentang kasih. Dia mendengarkan, dia bisa mengatakan, tapi melakukannya susah. Ini salah satu probleman utama tentang kasih. Dia bisa mengungkapkan kasih. Beratnya apa sih masalah kasih? Kasih. Ya, mungkin secara teks atau huruf aja udah berapa? Cuma 5 huruf, kasih. Tapi cara melakukannya secara prakteknya berat, belum tentu melakukan kasih itu. Begitu juga orang yang tersebut di bawah, ada foto orang di sini dikatakan apa itu mengasihi. Orang ada banyak orang, kamu mengasihi dia dong, kamu kasihi dia dong. Ya kan? Ada banyak, bahkan jangankan orang lain, saudara kita sendiri, orang luar bisa mengatakan ke kita, kamu mengasihi dong. Tapi mengasihi dia bisa mengucapkan, bisa mengatakan mengasihi, tapi prakteknya belum. Nah, ini salah satu kita akan masuk di sini tentang bagaimana apa itu kasih dan apa itu mengasihi. Saya rasa buat kita semua mungkin tidak seumur jagung kita masuk orang percaya. Kita bukan seumur jagung kita menjadi orang Kristen. Kita pasti tahu dari tentang kasih dan mengasihi. Banyak orang yang percaya Tuhan, bahkan orang Kristen, dia mengenal kasih, dia mengetahui mengasihi, tapi tidak melakukan. Sering terjadi. Nah, ini kita akan simak di sini. Kita akan masuk ke pembahasan tentang apa itu kasih dan apa itu mengasihi. Next. Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa otomatis buku paduan orang percaya adalah Alkitab. Ya, kita tahu bahwa Alkitab adalah buku paduan kita, bukan buku filsafat ataupun buku sejarah, tidak. Kita lihatnya di Alkitab. Semua sekolah teologi mulai dari S1 sampai ke S2 sampai ke doktor, bahkan dia sudah jadi artinya S4 sekalipun, setinggi langit, tetap juga paduannya dari Alkitab kalau dia menjurus dari teologi. Sekolahnya itu tetap bukunya, pedomannya Alkitab. Setiap mata pelajaran larinya ke ayat Alkitab. Berarti bahwa di situ adalah buku paduan utama dari Alkitab orang percaya. Nah, mari kita lihat di sini di Matius ayat 22 ayat 36 sampai ke 40 dikatakan di ayat 36, "Guru, ini muridnya Tuhan." Pada saat itu murid Tuhan menanyakan, masih bingung tentang itu kasih apa? Makanya saya lihat sebelum masuk ke poin tentang firman Tuhan, saya kasih itu gambar orang tadi. Saya ambil itu di Google. Dia bingung, itu kasih apa sih? Tapi ngomong bisa.
Nah, makanya dikatakan bahkan orang rasul-rasul Tuhan, bahkan murid-murid Tuhan pada saat itu, mereka bingung, apa itu guru gitu? Berkata, apa itu? Masih ada tanda tanya di pikirannya dia. Kenapa? Padahal Tuhan setiap hari melakukan tentang itu, tapi masih bingung. Itu apa sih? Gitu kan? Nah, di sini dikatakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab. Saya sendiri menjawab kepada, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ya, ini poin pertama di ayat 37 sampai 36 sampai ke 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini kembali daripada kasih. Kita kembali dari awal kembali tadi, kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Mulai daripada hati sampai ke jiwa. Jadi sampai ke jiwa nih. Ini bukan hanya kata-kata, sampai ke jiwa. Dengan segenap akal budimu. Berarti semua responsinya secara pribadi semuanya di situ dilakukan semua. Mulai dari pikiran, hati, akal budi, jiwa. Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu. Tuhan sendiri mengatakan hal demikian. Di ayat yang 38 dikatakan, itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama, berarti ini mengandung hukum. Secara otoritas ini adalah hukum utama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Berarti mengasihi Tuhan dulu. Ya, kita sudah percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya, kita orang-orang sekolah teologi, bahkan hamba Tuhan. Kita berarti tujuannya mengasihi Tuhan. Tanpa sekolah di situ orang yang percaya. Yang pertama orang percaya adalah pengikut Kristus, berarti dikatakan di sini mengandung hukum. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini pasti ada bentrok nih. Ya, agak bentrok secara kepribadian kita. Sesama kita ini dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti pakai tua makan nasi padang, seleranya nasi padang, berarti dia pasti isi saya nasi padang. Ini hal kecil dulu. Dia nggak mau apa daki, nggak suka, cukup saya aja makan nasi padang. Dia makan nasi tempe aja dah atau pakai telur aja dah. Enggak, ini kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama tadi mengandung hukum. Ketika engkau mengasihi Allah, berarti engkau mengasihi yang kedua ini. Nah, ini salah satu yang harus ditegaskan secara kepribadian kita orang percaya. Nah, di ayat yang ke-40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Berarti semuanya sudah mereka tahu bahwa ini semua hukum ini bukan hanya kita sendiri. Nah, cara mengasihi ini, pertama kita mengasihi Allah. Nah, ini kita kembali kepada awalnya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kita di gereja, kemarin saya pelayanan di youth. Pas pujian angkat di Jakarta, saya diundang pelayanan. Pujian itu pas saya masuk firman, dikatakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Tangan di atas dua-dua. Tetapi ketika keluar dari gereja, bukan itu perbuatannya. Bukan mengasihi Tuhan lagi. Ini ngapain kamu ngangkat tangan? Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Nah, ini ngapain? Makanya dulu saya sebelum menjadi orang percaya, saya bapak saya orang Kristen kok. Tapi saya lewat depan gereja, saya takut lari. Karena saya nggak mau main-main, masuk gereja udah. Saya kabur. Dikejar. Kenapa kamu kabur? Takut saya. Ini karena di Tuhan itu nggak boleh main-main loh. Dikatakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi keluar dari gereja bukan lagi mengasihi Tuhan. Ini salah satu problem utama secara pribadi kita anak Tuhan.
bagaimana di gereja mengasihi Tuhan, keluar juga harus mengasihi. Jangan sedikit dan sedikit aja udah diklekson aja motor. Aku mengasihi Tuhan tadi nggak ada lagi. Kita bilang babi kau, anjing kau, keluar kata-kata goblok kau. Kata-kata itu semua keluar. Tadi angkat tangan, aku mengasihi. Begitu mereka angkat tangan, selesai saya bilang, yang angkat tangan aku mengasihi mana dia? Angkat tangan. Saya nggak nantang, tapi saya tanya, sanggup nggak melakukan hal demikian? Kenapa saya melakukan hal demikian? Karena saya ini sudah saya ini sampai hari ini saya sedang menjalani tentang prosesnya Tuhan. Tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, anak muda. Ketika kita nggak dikasih jodoh, ketika kita nggak dikasih pekerjaan, ketika kita diabaikan, ketika kita segala macam, jangan pernah salahkan Tuhan. Maka di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Ketika kita percaya, kita mengasihi juga manusianya. Jangan kita merasa bahwa udah kamu lari ke Tuhan aja. Usaha dong cari pacar. Ini salah satu kesaksian saya. Dulu ada teman saya punya teman, ya saya usia 22 tahun. Dia sudah menuju ke 27 tahun. Dia cari jodoh nggak ada dapat-dapat. Tapi bagaimana kita berusaha untuk cari jodoh orang dengan ini? Kita cari. Bukan kita, dalam arti kita adalah suruhannya nyari jodohnya, nyari kerjanya. Bukan. Kita mengasihi ini loh. Kasih ini sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita pengen juga butuh jodoh, orang juga butuh jodoh. Biarkan butuh kerjaan juga butuh kerjaan. Tapi kadang-kadang ada banyak orang percaya, bahkan kita yang hamba Tuhan sering udah doa aja lah, masalah jodoh mah gampang. Mungkin orang ini sudah berusaha beberapa tahun dia belum dapat jodoh. Bukan kita memaksakan Tuhan, bukan. Tapi bagaimana peranan kita manusianya. Yang kita ini manusianya, Mas, apa? Kita mau, sekarang saya tanya dia, bro, gimana? Iya, kamu sukanya tipenya gimana? Padahal saya belum ada. Tiba-tiba saya juga ketemu, ada. Wah, saya sedang cari jodoh ini pada kisah ini gini-gini. Oh, ada juga si teman saya juga sedang cari jodoh. Ya udah, saling berusaha. Ini ada dia punya nomor, kalian komunikasi mana tahu bisa. Akhirnya di jodoh. Jadi kalau kita bilang kamu setiap hari pagi, siang, subuh sampai malam, kamu berlutut setiap hari, kamu 24 jam, jodoh pasti ada kok. Karena Tuhan itu beda pekerjaan Tuhan dengan pekerjaannya manusia. Jangan pernah melampiaskan Tuhan dengan kita hanya melepaskan kita di situ aja. Udah kamu lari ke Tuhan aja, udah. Nggak salah untuk mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan, percaya sama Tuhan 100%. Oke? Itu dari sisi pertama. Sekarang ketika engkau melakukan, kamu sekarang percaya, kamu rutinitas berdoa, nyanyi, nyembah, baca Alkitab, datang ke gereja. Otomatis orang itu melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, ketika belum dijawab doa orang itu, bagaimana peranannya kita? Peranannya kita manusia apa? Kita menyalahkan, aku lari aja ke Tuhan, udah. Lari ke Tuhan aja, doa ke Tuhan. Udah berhasil belum? Belum. Karena kalau kita coba lihat dari sisi teologis, ilmu teologi, seluruh di Alkitab itu tidak pernah semua hamba-hamba Tuhan, bahkan yang percaya kepada Tuhan, bahkan yang menjadi raja dari PL sampai PB, tidak secara instan. Secara instan, selain Tuhan Yesus ketika dikatakan engkau sembuh, bahkan Tuhan ketika dia mau membuat orang berjalan buta melihat, mati bangkit, itu sedikit ada proses. Bukan bicara langsung disihir jadi, tidak. Tetap proses. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab, semua orang percaya dia Alkitab. Mulai daripada Ayub semuanya, Daud semuanya, untuk proses. Nabi Ayub itu proses, disiksa malah. Tapi kenapa enggak secara instan?
Bapak Abraham tidak langsung dia punya anak, malah diputar lagi. Itu anakku persembahkan. Mau nggak kalau terjadi dalam pribadi kita? Mana ada itu kita? Apa-apaan ini? Tetapi hubungannya kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita bagaimana dengan manusia? Kita orang manusia yang di samping orang ini sedang bergumul, sedang apa alasannya kita? Kadang-kadang kita menyalahkan. Oh, jangan lu banyak dosa lu. Lu banyak dosa lu. Jangan-jangan lu pembohong lu penipu lu segala macam, lu banyak utang lu segala macam, lu bego-bego lu. Ngomong keluar anak-anak udah ngomongnya seperti itu, menyalahkan satu sama lain. Bagaimana peranmu? Tuhan tidak melakukan secara instan, tapi proses hubungan kita dengan manusianya kita. Sekarang tugas Allah sudah menciptakannya kita. Tugasnya manusia dengan sesama apa? Nggak ada. Udah lari aja ke Tuhan, udah. Kalau berhasil ya udah, kalau nggak udah stres di situ. Itu kasih itu dia taruh itu kasih mau dipaketin di mana? Lakukan mengasihi ketika kau menerima kasih dari Tuhan. Dan lakukan itu mengasihi karena kasih Allah tidak pernah berubah. Itu kasih agape. Kasih agape tidak menuntut malas. Ketika dia memberikan nyawanya, dia mati, dihajar segala macam. Itu adalah kasihnya dia. Kasih sayangnya ke kita. Flashbacknya kita apa? Balance dengan kasih Allah dengan kita. Tidak. Kita sekarang melakukan apa? Mengasihi. Bagaimana cara mengasihi? Makanya dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bro. Lakukan semampumu, biar Tuhan nanti yang melakukan selebihnya. Lakukan, jangan nuntun orang bilang, kamu sih, usaha dong, usaha dikit, kenapa emang? Karena kamu nggak usah-usaha, nggak dapat-dapat, itulah kamu. Jangan. Orang tidak pernah maunya menderita. Manusia di bumi tidak maunya menderita. Percayalah, siapapun dia. Maunya senang, maunya butuh segala macam. Tapi karena proses Tuhan terpaksa dia bertahan. Dia tetap lewat umur lanjut usia. Belum dapat jodoh, dia bertahan. Belum ada pekerjaan, dia bertahan. Ngopi cuma sekali 1 minggu, dia bertahan. Belum dapat pekerjaan, belum bertahan. Tapi kenapa? Proses itu dari Tuhan. Sekarang kamu nyalahin dia lagi. Apa sih? Kita orang percaya atau bukan? Jangan salahkan. Kadang-kadang orang yang sering putus asa, bahkan kecewa, larinya kalau nggak dalam mengenal Tuhan, larinya apa? Salahkan Tuhan. Benar nggak? Ada amin, saudara? Dia salahkan Tuhan loh. Dia bilang, ini Tuhan ini nggak benar-benar dia tinggalkan saya. Dia enggak. Di Ayub mengalami, dia kekayaannya segala macam. Serius loh, mungkin kalau kekayaan Ayub zaman sekarang ini, zaman dunia modern ini, triliunan. Kekayaannya di zaman dulu. Istrinya malah dikutuk aja, itu Allahmu, ngapain kamu bertahan menjadi orang-orang kudus kau. Dikatakan begitu. Anaknya segala macam meninggal. Hancur. Dia kena penyakit lagi habis. Kena borok dia. Siapa yang bertahan itu? Artinya proses. Kita nggak sekuat imannya Ayub. Nggak sekuat imannya Ayub, tapi bagaimana kita merespon keadaan seperti Ayub dalam kehidupan saat ini. Apa kata Ayub? Rencana Allah tidak pernah ada gagal dalam kehidupannya. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Dia tahu bahwa Allah yang pemilik, bukan dia. Jadi mengatakan di firman dikatakan bahwa dia yang memberi dan dia yang mengambil. Dia tidak kecewa kok. Kalau Allah sudah mengambil semuanya, dia tidak memberontak, dia nggak marah. Dia segala macam tidak menyesal. Dia menyerahkan semuanya. Udah, kan dia yang memberi dong. Tentu kan dia yang berhak mengambil. Nah, urusannya kita apa? Kan simple. Ayub itu simple, otaknya nggak terlalu beku, encer. Dikatakan Allah yang memberi dan Allah yang mengambil. Udah, no problem kok. Iya. Tapi terkadang kita sedikit aja di ini, keluar kata-kata yang membuat hati kita pakai tuan. Ya, kalau pagaman apa kita
Jadi ini salah satu buat kita anak muda. Mari next kita lanjut ke yang karena waktu mulai saya kelamaan masuk kita ke apa ke 1 Yohanes 4:19-21 dikatakan di sini kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah ini nih tadi kembali daripada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa semuanya, akal budi. Pokoknya semua kekuatan yang ada dalam hidup kita ini secara pribadi kita lakukan aja. Nah sekarang dikatakan di 1 Yohanes dikatakan kita mengasihi karena Allah dahulu mengasihi kita. Berarti Tuhan sudah duluan mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, ini aku mengasihi, aku orang percaya kok, aku mengasihi Tuhan aku tidak mau menyakiti Allahku, aku segala macam, aku mengasihi Allah. Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, sampai dikatakan pembohong. Percuma. Ngapain mengasihi Allah tapi mengasihi orang nggak bisa? Ini apa? Flashbacknya, dan ia membenci saudaranya, membenci malah. Maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, dilihatnya tidak mungkin Allah yang tidak dilihatnya. Allah kita tidak, makanya dikatakan orang percaya karena tidak, di Korintus tidak melihat. Makanya dikatakan lucu nih. Orang percaya mempercayakan yang tidak pernah dilihat. Benar nggak Pak Ketua? Ada amin Pak Ketua? Amin. Amin ya. Dia tidak melihat. Dia percaya yang tidak melihat. Nanti dikatakan bahwa tidak mengasihi dilihatnya. Maka yang kita lihat di depan mata, kita tidak bisa melakukan untuk mengasihi loh. Bagaimana dengan kita belum lihat? Tapi kita bisa mengasihi Allah. Salah satu, bahkan kadang-kadang, malu-maluin aja itu saudara. Itu kan anak paman saya. Tapi sekarang begini, begono. Segala macam bumbu kehidupan itu semua masuk di hidupnya. Akhirnya dikatakan, nggak mau dah. Nggak tahulah dia itu ada begini, begono. Mengasihi, bahkan kata-kata itu membenci. Bukan lagi mengasihi, membenci. Tapi dikatakan maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nih, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Saudara itu tidak terbatas harus saudara kandung, saudara. Kita ini satu youth ini, satu grup ini, satu organisasi. Kita ini semua saudara. Maka firman Tuhan dikatakan kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Bukan tubuh kita itu disatuin, tapi kita satu tubuh, satu keyakinan, satu kepercayaan. Apalagi kalau satu gereja. Tapi bahkan dikatakan, nggak tahu dia antar siapa kok, tiba-tiba dia ke gereja nggak kenal. Dia kenal, tapi dia bilang nggak kenal. Makanya banyak penyangkalan zaman sekarang, banyak penyangkalan. Banyak. Dikatakan, iya saya lihat sih itu Pak Dahi ya, iya. Tapi kok nggak terlalu jelas banget sih, iya dari mana ya? Saya sendiri ini pernah loh, orang tidak pernah ngakuin saya. Saya lihat itu mulut, mata normal, pendengaran sehat, mata sehat, nggak minus, nggak pak. Saya pakai kacamata dulu sih waktu di kampus. Jadi rabun jauh. Itu dari ada orang yang dipakai Tuhan dibeli itu kacamata 600.000. Karena saya lihat itu PowerPoint di depan kalau kuliah jam 2 sampai jam 3 buram begini. Dosen bilang, lu baca itu apa enggak? Saya bilang, enggak Pak. Wah, lu juga yang tua, lu juga yang enggak lihat-lihat. Ini jangan-jangan enggak usah kuliah lah, udah tua lu gimana sih? Dia lihat rabun jauh. Akibat dulu karena dulu suka bergadang. Masuk kampus kuliah kena AC berantem. Itu visi berantem antara AC sama mata. Udah. Jadi ditanyain itu dosen, lu masa nggak baca sih? Semua saya pernah nangis itu.
Di kelas nangis, semua orang udah catat semua, mau dihapus itu, udah dicatat, saya belum lihat apa. Namanya di kelas, nggak harus saling bela-belain, enggak, lu dapat, udah itu punya situ, lu yang dapat. Namanya di kelas, ngejar-ngejar, punya lu mana? Wah, salah saya tulis. Tiba-tiba ada orang yang Tuhan pakai. Situ kalau saya dengar, kalau kuliah rabun-rabun ya, iya Bu, saya rabun jauh kalau di depan itu, tapi ini saya normal lihat. Saya jalan itu kacamata 3 tahun. Masuk praktek sehat ini mata. Saya makan banyak sayur. Karena di asrama memang makan banyak sayur sih, tapi ya maklumlah namanya anak asrama. Maklum anak asrama nggak semuanya secentong itu. Walaupun itu buat kita kurang, pengen nambah nggak bisa lagi. Itu namanya penjara kudus. Jadi kita dipenjarakan secara kekudusan. Iya, serius. Jadi kita jalanin hidup itu seperti apa kita jalani. Kita memberi hidup apapun itu, kita memberi hidup kita ini di tangan Tuhan. Maka Ayub mengatakan di firman-Nya, Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Itu sistem saya waktu. Dan udah Tuhan yang memberi saya, kalau memang saat ini nggak biarin. Serius. Mandi asrama, mandi 2 minggu, nggak pakai sabun kok. Mungkin di antara sini siapa angkat tangan 2 minggu pakai sabun. Saya tanya dia asrama, saya senior 2 minggu nggak pakai sabun. Pak asrama masih catat sampai sekarang. 2 minggu nggak pakai sabun, semester 2. Tahu nggak, orang antrian mandi di belakang, saya yang paling telat. Nunggu mereka mandi, karena mereka punya sabun semua. Jangankan sabun, pons ada. Pesan sama siapapun ada. Saya minta sama siapa tembok. Nunggu antrian, selesai saya mandi. Saya ambil itu air, haleluya, haleluya. Mandi. Masuk di kampus, cingklong muka. Bersih. Kayak itu sabun Senjusi 5.001. Bersih banget itu muka. Karena saya pakai ini alami. Saya mandi 2 minggu itu. Masuk kampus, harus rambut berminyak. Saya minta beli pemandi di mana? Nggak ada. Pagi pergi, pulang sore. Armada, keluar lagu Armada. Pagi pulang pagi. Dapatnya di mana? Nggak ada. Besoknya Ibu asrama ngomong, situ besok kamu jadwal untuk belanja di pasar. Siap bos, Bu. Belanja 4 orang sama siswa belajar di pasar Bekasi tuh. Terminal. Bawa mobil. Nyampe ke kantin kampus, saya bawa botol minyak kayu putih segini. Saya ambil itu minyak yang belum digoreng, saya isi itu di botol. Saya bawa ke asrama. Tiap pagi oles ini di rambut. Setiap pagi oles di rambut. 1 minggu kemudian, Ibu asrama cek ruangan asrama. Mengecek kebersihan anak asrama. Dicek. Karena nggak setiap hari saya bilang sama teman, minta dong pemadainya. Minta dong dikasih 2 kali, 3 kali seterusnya, itu nggak ada lagi kasih. Nggak ada lagi mengasihi lo. Udah lebih daripada ini udah habis dari target. 2-3 kali. Ini setiap hari ke kampus. Pamade habis loh. Kita nggak bareng beli nih. Namanya satu asrama. Saya ambil itu minyak goreng. Minyak apa itu? Mungkin kalau saya sebut ini agak menyangkut dengan berkaitan dengan nama paket tua. Nama minyak goreng itu. Serius. Itu segini, apa 3 kilo. Saya isi itu di botol. 1 minggu kemudian pemeriksaan ruangan asrama. Tiba-tiba dia cek lemari saya. Ini apa? Minyak apa ini? Minyak guna-guna atau apa? Dilihat itu botol minyak goreng. Maaf Bu. Ini apa? Ini minyak rambut saya, Bu. Katanya ada kajian ini minyak rambut. Iya, Bu. Ini minyak rambut saya. Dia peluk saya, dia nangis. Dia tanya di satu kamar saya 3 orang. Ini benar? Iya, Bu. Kita nggak mungkin kasih setiap hari loh pamadenya. Lu nggak dapat beli pamade, nggak dapat, Bu. Nangis dia. Dipeluk saya itu, nangis.
Saya lihat itu di bawah apa panggil badan saya. Nangis. Lu pakai ini, iya. Emang nggak dapat hukuman? Mana ada, Bu? Detik itu selesai pemeriksaan kamar asrama. Disuruh belanja ke pasar. Dia beli itu Gatsby 6 yang segede ini 20.000, 25.000 sekarang itu pemade yang gede segini. Kayak tinju gede. Dia beli 6. Saya bilang kok banyak banget, Bu. Habis bilang sama saya. Begitulah kesusahan. Waduh, Tuhan berkati kamu begini, haleluya. Saya bilang, puji Tuhan. Dibeli sabun, sampo, segala macam. Dia nangis. Teman sekamar tahu itu minyak goreng, tapi nggak dikatain. Kalau dikatain, saya lari ke kamarnya dia. Kasih sudah habis. Kasih 1, 2, 3, 3 kali sudah habis. Itu pakai itu minyak goreng. Saya lakukan. Saya jalani. Serius, karena kalau itu rambut kering, diambas angin, dosen curiga, kamu belum mandi nih, jangan-jangan. Udah mandi Pak, belum mandi, nggak percaya kamu banyak bohong, kamu nggak mandi, suruh mandi lagi, udah mandi Pak, kayak masa SD. Saya mau ambil itu minyak segini. Akhirnya Tuhan selalu buka jalan setiap minggu, ada pelayanan, dapat itu dikasih PK. Belum pernah dapat PK 20.000. Saya buka itu PK, amplopnya segede ini loh. Kalau saya beli itu amplop 1.500, gedenya segini. Panjang banget. Isinya berapa? 20.000. Saya buka, haleluya, puji Tuhan. 20.000. Saya nggak pakai itu, saya kasih di buku saya. Udah ini pelaris ini. Nah ini buat kita anak muda, marilah benar-benar kita ketika kita diberkati, marilah. Bukan dalam arti semuanya kasih, enggak, semuanya lakukan, tidak. Tapi terkadang ada orang yang gimana ya, kita ini sudah ditangkap Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, sudah diubahkan Tuhan, bahkan sudah diberkati sedikit lah. Enggak semuanya kita diberkati dalam hal apapun. Kita berbeda dengan orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan yang begitu berat. Dia mengalami kehidupan yang begitu saat ini terjerat dalam penderitaan. Ya, kita udah banyak kebebasan yang kita alami. Banyak hal-hal yang kita alami saat ini, artinya perubahan yang Tuhan berikan untuk kita. Dia memberkati kita dalam segala hal. Kita masih bisa megang HP, punya HP. Kita sehat setiap hari. Tapi jangan saling menyalahkan teman yang satu sama lain, dengan apalagi orang percaya, kita satu gereja, satu organisasi, ya kan? Kita apalagi mungkin kita ada unity-unityan. Jangan saling ini, karena kalau namanya buruk, kita juga kena nama buruk loh. Jangan dalam arti kamu menutupi, gimana ya, kalau sudah, saya jujur ya, kita dulu di sana, sedikit saya tinggalkan. Kita dulu di sana itu pelayanannya sampai kepada orang gila. Waktu kita pelayanan praktek di Bekasi, kita sampai di tempat orang gila. Orang gila itu mau cakar kita, tapi kita doa, kita malah ngasih roti, ngasih air. Kenapa kita melakukan apa itu? Mengasihi, bukan kasih, itu mengasihi. Melakukan untuk mengasihi orang ini, bukan karena Allah telah mengasihi saya. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Ini firman Tuhan berkata demikian. Jadi lakukan. Jangan bilang, gila, kotor, gila, kabur, gila. Jangan lu yang gila. Berbalik nantinya. Jangan. Orang yang gila sekalipun di pinggir jalan, kenapa kita sanggup mengasihi? Apalagi sesehat seperti kita loh. Malah kita yang sehat dibalikin dia. Gila, jangan. Itu dosa besar. Kalau dia dengar lu bilang sama dia gila, aku gila di mana? Jangan. Malah kayak orang, saya seburuknya saya ini dari kecil sampai sekarang. Enggak saya ngomong sama orang, dia itu jahat banget. Enggak. Dia itu enggak, saya enggak berani. Saya enggak berani.
Nggak berani. Dia itu pemalas loh. Wah, kalau tidur ngorok. Begini, bengono, ngumpil terus segala macam. Saya nggak pernah. Malah teman saya nanya, dia kalau tidur ngorok nggak tahu. Selesai. Lu mau tahu ngoroknya, tidur di sampingnya. Tidur di sana di kamar saya. Itu dulu dia serama nanya kalau dia ngorok, dipindahkan ke kamar sebelah. Kalau dia ngorok karena berisi di kamar bertiga. Kalau dia ngorok dipindahkan, lapor sama ibu asrama, pindahkan ke kamar sebelah, pindahkan yang satu di sini yang nggak ngorok. Makanya saling ditanya. Ngerumpi anak asrama kadang-kadang ngerumpi, bukan cewek yang ngerumpi. Anak-anak asrama juga ngerumpi loh. Di asrama dia ngorok nggak tiap malam? Enggak bro, benaran. Iya, tapi kok ludahnya kalau ngomong berisi banget. Begituan. Jadi gimana ya, kita masih nggak berani ngomong kayak gitu. Jangan, itu seakan-akan kita nggak menjadi teladan. Kita lakukan yang terbaik, seburuk apapun itu, sejelek apapun itu, mari kita lakukan mengasihi. Aku mengasihi Allah karena Allah telah mengasihi saya sebelumnya. Saya sudah diubahkan Tuhan. Saya bisa melihat semewahnya dunia ini. Serius, tapi kalau Tuhan tidak mengasihi kita bagaimana? Kadang-kadang orang mengasihi, kadang Tuhan kecewa loh. Allah sudah mengasihi dia, tapi itu dia nggak mentransfer aliran kasih itu, dia nggak mentransfer, dia tidak mengalirkan itu kasih. Jadi kadang-kadang berkat itu menyumbat, dia ngasih ke situ lu tahan mulu gitu. Jangan, lakukan yang mampunya kita. Jangan juga, oh aku mau kasih kamu ini, aku mau kasih kamu ini, aku mau ini, mau lakukan ini. Jangan. Tapi semampunya kita. Kita jangan keluarkan uang kita. Mungkin teman kita butuh bantuan solusi, dia butuh tenaganya kita. Mungkin dia butuh ada pengetahuan kita sedikit. Kita lakukan itu adalah kasih, kita itu adalah mengasihi. Mungkin kita, oh kebetulan bro, saya dengar ini di sini ada pekerjaan. Kayaknya cocok buat situ dah. Sama abang ini atau sama adik ini. Oh, jangan-jangan di sini ada pelayanan saya dengar. Jangan-jangan kamu bisa ini. Kita berusaha memaksimalkan itu. Jadi orang itu juga yang kita antar, dia juga nggak lupa diri. Pasti dia ingat. Ya, mungkin belum tentu orang-orang yang kita lakukan selama ini, ya jangan hitung-hitung. Kalau dia masih ingat kita, ya puji Tuhan. Kalau dia nggak ingat kita, ya udah silakan. Itu urusannya sama Tuhan. Haknya kita sudah lakukan. Yang paling berat, orang sering mengatakan, anak Tuhan sering mengatakan, itu orang pendosa. Dia itu tunjuk orang. Itu pendosa itu dosanya banyak, makanya kehidupannya seperti itu. Bahkan ada lagi istilah kata memakai istilah, oh kalau dia benar, rezeki ngejar dia. Benar nggak? Bisa aja itu hal itu di Alkitab semua hamba-hamba Tuhan. Dibilang anak orang soleh, tapi kok kena ini, kena masalah, kena ini, kena penderitaan, kesusahan, kehidupan, penyakit, segala macam penyakit. Mana ada itu? Bisa aja. Kok bisa kebalik ya? Orang berdosa sia-sia, ini enggak ini. Kita yang berdoa, orang yang menerima berkat. Memang begitu. Makanya dikatakan kamu akan menjadi berkat. Kita itu selang, kita itu pipa. Air dari sini, kita ditetesin air di sini. Kita menyalurkan ke sini. Bukan kita penampung. Jadi kita adalah pengantar berkat. Kamu akan menjadi berkat kepada orang lain. Kadang-kadang kita merasa rugi loh. Kita yang dua, dia yang makan. Aduh. Udah berhenti berdoa dah, udah. Biar saya juga kayak dia dapat. Jaringan. Lagi ngelet. Sabar dulu ya.
Tunggu ya teman-teman ya, sebentar dia lagi mencoba masuk lagi. Jaringan kali ya? Ya karena. Lagi ngeliat jaringan. Hesti on cam lah Hesti. Napa lu kami gini guys? Oh, enggak, cuman berdua sama Bang itu. Bang, aku belum jadi. Ayo. Serius. Lau boleh. Perlu kirim bawa grup Komsel Android. Foto apa? Mereka gue hebat apa dulu? Banyak-banyak bersabar. Kita mesti tunggu kali ya atau gimana? Tunggu sebentar aja ya. Sebentar lagi ya. Menunggu itu hal yang membosankan. Iya, tapi menunggu di ruang tunggunya Tuhan itu sangat Menyenangkan. iya memberkati dan menyenangkan. Amin. Iya kan Nida? Ayo. Lilai balas ke masaran. Bersesuar li. Oh, lagi batuk iya. Semoga cepat pulih ya. Amin. Ini host siapa ya? Ira ketua ada. Dah ketua umum ini gere. Oh, ini Bang Moli. Mirip-mirip pendeta Gilbert. Iya betul sekali. Pipinya aja tembem. Enggak, kalian samakan orang dengan Lagi sibuk Pak Ketua nih. Kembaran pendeta Gilbert ya. Oh, Sabarlah Dek, nanti dulu ya Dek ya. Ini lagi ibadah loh Dek. kan versi juga nggak apa-apa. Nggak sabaran orangnya. Oh, masih lajang. Ira kawan belum. Lah beda di saya. Mana dulu tuh. Sabar ya Dek, nanti ya. Oke. Ini siapa ya ya? ke pembicara dong. Hah? LW siapa? LW siapa? Ini kakak LW siapa? Beritahu Bestari loh itu. Bang Tieli dulu. Baru. Oh, apa ira loh Bang. Entar tanya masuk ke grup umum balik. Enak ira. Masa Aku nggak tahu saya di mana gitu loh. Karena arahan dari ketua nggak ada gitu loh. Istilahnya lah kasih penunjukan ini kita punya grup ini dan ini ketuanya gitu. Setidaknya seperti itu. Perkenalan. Kan Udah. kemarin juga kan Abang cuma minta tolong untuk ditambahin di grup Komsel. Ya, bukan berarti nggak butuh penjelasan. Sofu-sofu say. Ibaratnya benar malu Malu makan perut perut di jalan. Apa sih ya udah.
aku nggak harus mengenal orangnya sih, aku harus mengenal Tuhannya aja. Iya. Kalau Tuhannya Tuhan kita sama. Tuhan itu pasti Yesus Tuhannya. Pada malam hari ini kita akan belajar yaitu tentang kasih ya, atau mengasihi. Dimana kalau kita lihat tadi di Matius 22 itu, dimana salah satu orang Farisi ya yang menanyakan kepada Tuhan, ya disebut guru ya. Kenapa disebut guru? Karena orang Farisi ini mereka percaya Tuhan itu adalah, atau Yesus adalah sebagai guru, makanya mereka pakai kata guru. Jadi sebagai implikasi kita pada saat ini yang sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, mari kita punya kasih. Saya percaya bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita juga mengasihi yang namanya sesama kita. Saya percaya juga, baik laki-laki atau perempuan, ya carilah pasanganmu yang mengasihi Tuhan. Kalau dia cari pasanganmu yang mengasihi Tuhan, pasti dia juga akan mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwanya, dan segenap akal budinya. Amin. Amin. Nah, jadi biarlah kita yang hadir pada malam hari ini, kita mengasihi. Kasih itu banyak sekali, ya. Kasih agape, tak bersyarat, kasih eros, ya banyak sekali. Jadi kita harus benar-benar mengasihi banyak orang. Dikatakan tadi, kalau kita Allah lebih dulu mengasihi kita, tapi kalau kita tidak mengasihi sesama kita atau saudara kita, ya kita dikatakan adalah seorang pendusta. Biarlah dalam hati kita tidak ada kepahitan, tidak ada rasa dendam atau rasa benci kepada sesama kita, sekalipun orang itu mencoba menjatuhkan kita atau menghina kita, namun kita tetap mengasihi dia. Yes. Karena kenapa? Yang sulit kita kasihi atau yang sulit kita ampunin adalah orang yang benar-benar kita sayang. Contohnya begini. Mungkin saya ambil contoh saja ya. Mungkin siapa namanya ini ya, Kak Lesti ya, kenal sama Kak Thierry Gule contohnya. Mereka ini sama-sama sayang sekali ya. Maaf ya terkutip dalam ini contoh saja, gambaran saja ya. Mudah-mudahan ya contoh ya. Nah, jadi apa namanya ini, mereka ini sama sayang gitu loh. Nah, sayang ini tentunya dalam arti bahwa Kak Lesti mengharapkan bahwa Kak Thierry ini tidak akan mengecewakannya. Karena dia sudah sayang. Tapi ketika ya Kak Thierry mengecewakan Kak Lesti, maka itu akan susah diampuni. Susah diampuni karena apa? Karena sakit hati. Lebih mudah diampuni orang yang tidak kenal sama kita daripada orang yang kenal sama kita. Susah sekali diampuni. Susah sekali diampuni. Atau teman asrama kita lah. Atau teman kuliah kita, susah kita ampuni mereka karena kita sudah berharap bahwa mereka tidak akan pernah mengecewakan kita. Tapi ketika ujung-ujungnya mereka kecewakan kita, maka kita susah mengampuni mereka. Kenapa? Yang pertama, kita saling cuek. Kita tidak ngomong sama mereka. Atau di sini ada teman-teman yang pernah mengalami hal begitu, hal demikian? Ada? Coba jujur ada. Ada? Ada toh. Nah tadi itu susah diampunin, ya susah diampunin. Atau ada Kak Erna lah gitu ya, sama Kak Nidar. Kalau kita lihat ini Kak Erna ini sama Kak Nidar sangat akrab ya, kayak kakak adik ya, kayak saudara. Saya percaya karena kelihatan sekali dari mukanya mereka berdua. Nah, Kak Nidar mengharapkan bahwa sudah berharap bahwa ini Kak Erna ini tidak akan mengecewakan saya, tidak akan menghina saya, tidak akan merendahkan saya. Tapi ketika suatu saat Kak Erna merendahkan Kak Nidar, menghina Kak Nidar, atau menceritakan Kak Nidar di belakang orang, pasti Kak Nidar akan susah mengampuni orang tersebut. Saya percaya bahwa dalam persahabatan, dalam pacaran, dalam pasangan pun tentunya ada yang namanya pesan. Betul Kak Erna? Betul Kak Erna tuh? Pasti Betul. ada. Pasti ada masalah.
pasti ada masalah. Dalam organisasi pun pasti ada masalah. Semua ada masalah dalam hubungan kita sesama. Tapi pada malam hari ini kita diingatkan supaya kita mengasihi orang. Artinya begini saudara. Ketika kita berantam satu orang atau bertengkar, 5 menit lah udah selesai. Selesaikan sudah. Karena kenapa? Kalau ada dendam dalam hati kita, kalau ada kepahitan dalam hidup kita, kalau ada masalah yang belum kita selesaikan kepada sesama kita, maaf, kita tidak layak melayani di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebelum engkau memberikan persembahanmu, tinggalkan dulu, selesaikan dulu masalahmu di belakang. Baru engkau berkenan kepada saya. Ini susah dimiliki orang-orang Kristen sebenarnya. Susah sekali. Tapi kita belajar pada malam hari ini. Supaya kita menerima kasih itu. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Allah sudah mengampuni kita. Kita melayani karena Allah sudah lebih dulu melayani kita. Jadi biarlah kita yang hadir pada malam hari ini, mulai dari Kak Tieli, saya juga, Kak Nidar, Kak Lesti, Kak Hesti, Kak Erna, dan Kak Suardi. Biarlah kita punya kasih yang tak bersyarat itu. Atau ginilah, dalam pacaran ini, banyak sekali anak muda sekarang yang jatuh begitu. Apa buktinya kalau kamu cinta kepada saya? Woi, iya toh? Banyak hal begitu. Apa buktinya kalau kamu cinta kepada saya? Kamu harus memberikan ini, maaf kata, hawa nafsu. Baru saya benar-benar saya tahu, oh berarti kamu mencintai saya. Perempuan, jangan tergoda dan terlena dengan kata-kata itu. Itu akan merusak masa depanmu. Dan merusak tubuhmu. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Hati yang tak celah betul. Betul sekali. Persembahan. Tapi firman Tuhan berkata juga, persembahan bukan hanya berbicara materi. Persembahan berbicara tentang hidup kita, seluruh hidup kita. Saya percaya kita adalah semua manusia yang berdosa. Tapi jangan dijadikan patokan itu. Saya katakan, nah kan namanya manusia yang berdosa, betul. Tapi apakah terus menerus engkau jatuh dalam dosa? Tadi saya belajar tadi saya khotbah di sini di gereja saya tentang yang namanya kekudusan hidup. Ya. Kasih ini saudara lebih ke atas. Dikatakan di 1 Korintus di situ di ayat 13 dikatakan iman, pengharapan, dan di atas semuanya itu adalah kasih. Kasih. Jadi kasih ini sangat penting sekali dimanapun kalian berada, dan juga pun saya diingatkan pada malam hari ini untuk punya yang namanya itu kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Apa itu sih kasih sih? Di 1 Korintus itu ayat 4 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong, ya, atau tidak memamerkan, dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi kasih itu ia bersukacita karena kebenaran. Ya. Menurut Kalesti, apa sih itu kasih menurutmu? Kita akan berbicara malam ini ya, nggak apa-apa. Menurut Kalesti, apa itu kasih sih menurut Kalesti? Lesti ya, untuk nama kesayangan saya Lesti, tapi sebenarnya namanya Lesta. Ya silakan Kalesti, apa itu kasih? Atau kalau nggak bisa Kak Erna lah, kasih apa sih itu kasih menurut Kak Erna? Menurut ya. Tapi gini, supaya kita belajar mulai ini karena masih ada waktu kayaknya. Jadi kasih, oke, kasih apa implikasinya dalam hidup Kak Erna? Jangan pakai kata kita, tapi pakai kata saya. Contohnya, kasih, saya harus mengasihi.
Nah, karena kasih ini gini-gini, pakai kata saya, jangan pakai kata kita. Supaya kita berbicara dengan diri kita sendiri. Boleh? Malam ini saja. Boleh ya? Ada waktu ya? Oke, siap. Silakan Kak Erna. Jangan sekali lagi ya, jangan pakai kata kita. Menurut saya. Nah, jadi saya harus, supaya kita malam ini berbicara kepada diri kita sendiri. Ya, silakan dari Kak Erna. Ya. Kasih kamu masih. Itu bahasa daerahnya. Haleluya. Ya, Ya ini silakan. Nidar. Ya, silakan Ya. Kak Erna, baru nanti Kak Lesti. Ya, silakan Kak Erna. Kasih. Iya, kalau oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat kesempatannya. Ya. Ya, kalau menurut saya kasih itu ya dalam pribadi saya sendiri ya seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, ya mengasihi sesama. Tolong bunuh kameraman rumah gue ini dari. Jadi fokus ya. mengasihi itu ya contohnya seperti itu tadi, bahwasanya contohnya saya dengan Nidar, begitu. Mengasihi, ya mengasihi bukan dalam arti ada tujuan begitu. Tetapi ya saya dengan Nidar mengasihi satu sama yang lain, sekalipun belum jumpa, ya puji Tuhan ada komunikasi yang baik, ada kerjasama yang baik begitu. Nah, karena kenapa saya bisa menyangkutkan itu semuanya? Karena tanpa kasih di antara kami berdua, pasti apapun yang kami rencanakan, contohnya dalam Komsel, pasti nggak berjalan dengan baik begitu. Pasti ada perpecahan pemikiran begitu, nggak searah begitu. Tapi dengan adanya kasih, didasari dengan kasih, ya pasti berjalan dengan baik ya begitu. Jadi menurut saya intinya kesimpulannya bagi saya, bahwasanya mengasihi itu kasih itu ya mengasihi tanpa ada tujuan, tanpa mengharapkan sesuatu imbalan untuk mengasihi seseorang begitu. Ya itu saja sih secara singkat. Terima kasih. Iya. Oke, baik, terima kasih buat Kak Erna. Ya, sekarang Kak Lesti. Ya, apa itu kasih dan apa implikasinya bagi Kak Lesti? Pakai kata saya, jangan pakai kata kita. Supaya kita berbicara kepada diri kita sendiri dan saya percaya Roh Kudus akan membuka kita melakukan. Amin. Amin. Ya, silakan Kak Haleluya. Lesti. Ya, silakan. Aku ya. Iya, Kenapa harus aku ya? karena kamu yang ditunjuk. Bang Tieli. Haleluya. Ya, silakan. Oke. Ya. Kalau kita berbicara kasih, itu berarti sudah apa ya? Di sana ada sabar, kemurahan. Jadi kalau saya ya, saya juga mau ngasihi teman-teman di sini ya, bukan hanya Kamoli. Amin. Jadi semua ada 8 orang di sini. Nah, Termasuk Eli ya. termasuk tanpa terkecuali kan saya bilang. Nah, bahkan malam hari ini tanpa ada kasih, kita tidak akan pernah ada malam ini gitu loh. Tapi karena ada kasih, ya otomatis ya seperti pada malam hari ini gitu loh. Ada kasih. Amin. Sebentar dulu guys. Sebentar dulu ya. Ya, ditunggu. Nggak usah kakak grogi lihat Bang Tieli. Enggak. Sampai tutup kamera bah, ngeri kali. Enggak loh. Ya, silakan Kak Lesti. Ya.
Ada lagi, Kalisti? Atau sudah cukup? Gimana Kalisti? Lanjut atau sudah cukup? Supaya kita lebar sama yang lain juga. Supaya mereka bicara semua. Saya mau kita bicara semua. Tanpa terkecuali. Jadi semua dapat bagian. Jadi Itu sahabat teman-teman. Ya, sabar dulu Kak Bang Terry ya. Dengan hormat. Ya, silakan Kalisti, masih ada lagi? lagi ribut. Ada lagi Kalisti? Oke, ya mungkin nggak ada dari Kalisti ya, mungkin sudah cukup ya, ini karena waktu juga. Oke, sekarang sama Bang Suardi Ngule. Ya, silakan. Apa itu kasih dan apa implikasi kasih dalam diri Bang Suardi? Pakai kata saya, jangan pakai kata. Oh iya. Ya. Oke. Kalau kasih itu menurut saya ya, kalau kita buka dari kebenaran firman Tuhan 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dikatakan di situ, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, untuk aplikasi lingkupan kita kadang mungkin dalam satu komunitas itu tadi seperti yang dikatakan Bang Moli tadi, kadang dalam satu komunitas itu pasti ada yang tidak kecocokan satu sama lain, tapi dalam kebenaran firman Tuhan ini diajarkan kita untuk boleh sabar menghadapi setiap teman kita, dan mungkin ada sesuatu hal yang gimana ya, kalau kita juga secara pribadi, kalau kami di asrama ini kadang kalau kita lihat teman dekat kita tapi Maaf Bang, pakai kata saya. oh Pakai sorry kata saya, ya. sorry mungkin tapi Ya. oke. Ya. Ini menurut saya dari Ya. dari kitab tadi 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dikatakan tadi, saya ulang lagi lah ya. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Nah, dalam hal ini saya umpamakan di tempat kami ini, kadang juga kami sebagai anak-anak asrama kadang juga membuat jengkel teman-teman, bahkan membuat marah lah. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, saya harus sabar menghadapinya. Amin. Karena juga melalui sikapnya, saya juga boleh dibentuk bagaimana tetap menerima segala kekurangannya atau kelemahannya, itu harus saya diajarkan oleh sabar. Untuk sabar menghadapi setiap tingkah lakunya. Dan kadang juga kalau di tempat kami ini ada juga namanya milih-milih teman ya. Tapi kadang juga kita cemburu kalau teman dekat kita yang dulunya begitu dekat kali, tapi karena mungkin ada berbagai hal yang tidak dia senangi dengan saya, tapi sehingga dia berpaling dengan orang lain, sehingga saya cemburu, kok dia berteman ya dengan teman saya ini. Nah, terus dalam hal ini kita boleh juga diajarkan janganlah cemburu. Ya. Boleh sih sebenarnya cemburu itu, kalau dalam kata percintaan, cemburu itu karena tanda kasih sayang. Ya kan, karena Tuhan juga kecemburu kalau umatnya tidak memuji dan menyembah Dia, dan kalau berpaling dari jalannya. Nah, kita juga manusia pastilah merasakan hal-hal yang cemburu, tapi dalam firman Tuhan pada yang boleh saya sampaikan ini, kita diajarkan, saya bilang itu jangan cemburu. Bisa sih cemburu, ya cemburu ada batasnya. Itu saja sih yang boleh saya sampaikan. Sekian saja, Salim. Ya, terima kasih Bang Suardi Ngule. Sekarang dari Kak Hesti Gea. Ya, apa itu kasih dan apa implikasi kasih dalam hidup Kakak Hesti? Pakai kata saya. Ya, silakan Kak Hesti. Diberikan waktu. Menurut saya kasih itu sesuatu yang diberikan tanpa terbatas. Ya, betul. Jadi semua yang diajarkan dalam firman Tuhan, khususnya Yesus Kristus, itu pusatnya adalah kasih. Iya. Sampai dia pun mengatakan kasihi musuhmu, kasihi orang-orang yang menghina dan bahkan yang menjahatin kamu gitu. Jadi kasih itu nggak bisa
diukur ukurannya harus begini, ukurannya harus setinggi dan serendah. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya itu tidak bisa diukur dan tidak terbatas. Dan bahkan dia menunjukkan kasih-Nya itu sampai dia mati di kayu salib. Itu pengorbanan sejati. Dan itu bukti kasih Allah yang sejati. Thank you. Ya, oke. Terima kasih Kak Hesti. Bang, ini iPhone ini siapa ya? Ini ya. Ya, bisa buka kameranya yang atas nama iPhone. Ya, mungkin nggak ada di tempat. Ya, Kak Nidar. Silakan. Kak Nidar. Silakan. Oh, lagi ribut sana ya. Oke, yang terakhir dari yang tunggu, Bang Tieli Gula. Apa dan apa implikasi kasih dalam hidup Bang Tieli Gula? Silakan. Ya, kalau dari aku seperti yang saya, mungkin ada beberapa teman tadi yang sudah menjelaskan ya menurut pendapatnya sendiri gitu. Tapi saya punya pendapat sendiri bahwa kasih itu adalah kesadaran akan siapa kita dan di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kita. Mungkin saja ini adalah sebuah kemustahilan gitu ya, menurut saya gitu, secara manusiawi gitu. Karena di dalam kasih itu ada unity gitu. Mustahil orang yang sudah bertengkar itu sebenarnya bisa angkur kembali gitu. Tetapi karena ada kasih, maka bisa bersatu kembali atau bisa ada unity gitu. Kalau dari hidup saya, kenapa saya harus memegang kasih itu? Ya, karena saya tahu bahwa Tuhan telah mengasihi aku lebih dulu gitu. Nah, yang kemudian aku sadar bahwa Tuhan itu adalah sentral hidup saya gitu loh. Sehingga apapun yang saya minta sebenarnya dia kasih gitu. Cuman kadang tidak sesuai dengan harapan saya, mungkin itu belum waktunya gitu. Apa yang terjadi mungkin itu belum waktu Tuhan untuk memberikan kepada saya sesuatu yang saya minta kepadanya. Tapi di dalam itu ada kasih-Nya gitu, selalu mengalir. Buktinya saya hidup sampai sekarang. Mungkin tanpa kasih Tuhan itu saya nggak bisa hidup. Jadi menurut saya adalah kasih Tuhan itu, saya sadar akan siapa Tuhan itu dalam kehidupan saya, dan kemudian siapa Tuhan di dalam hidup saya. Artinya aku sadar bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Maka aku menciptakan kasih, terciptanya kasih itu. Mungkin dari aku itu, Bang. Ya, oke. Baik, terima kasih buat Bang Tieli Gula untuk tentang kasih ya. Kasih adalah kesadaran akan penebusan dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat teman-teman semua, baik dari Kak Erna, Kak Bang Suardin, Kak Esti, Kak Lesti, dan Bang Tieli Gula. Terima kasih untuk kasih. Jadi malam ini tadi pagi lagi. Malam ini Pak, kami ini diskusi tentang kasih, apa itu kasih dan apa implikasinya dalam hidup kami. Mungkin nanti bisa doa penutup ya Pak ya untuk pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah menyambungkan. Sorry ya, saya minta maaf sebelumnya. Saya hotspot saya tadi terputus. Saya minta maaf ini. Ya, Pak, tidak masalah. Kami sudah lanjut tadi, sudah sambung kok tentang kasih. Bagaimana itu Pak? Halo, Shalom. Ya. Ya, Shalom Pak. Ya. Ya. Jadi tinggal doa penutup Pak. Ya. Sorry, terputus. Baik, kita sekarang mau berdoa ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah menyambungkan. Sangat saya berterima kasih. Saya bekerja setengah jalan. Jadi ini bukan, saya minta maaf sebelumnya. Saya bekerja setengah jalan, nggak sampai ke penyelesaian. Jadi saya berterima kasih sama Pak Ketua sudah membantu untuk menyampaikan kembali, dan saya juga merasa bagi yang sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua itu
adalah sambungan firman Tuhan, bahkan Tuhan sudah pakai Pak Ketua juga lewat yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih. Apakah tidak ada lagi yang disampaikan? Kalau memang kita kalau Pak Ketua suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Bagaimana Pak Ketua? Pak, tidak ada lagi Pak, tinggal berdoa menutup. Baik ya. Doa berkat. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur Engkau baik, kami telah memahami semua apa yang Kau sampaikan buat kami buat malam hari ini Tuhan, kendala demi kendala tadi tentang signal ataupun jaringan wifi, kami percaya Tuhan Engkau selalu membuka jalan Tuhan. Kami manusia yang terbatas di hadapan-Mu, kami tahu Tuhan orang yang tidak pantas Tuhan, tapi kami percaya belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dan terlebih juga Tuhan dilanjutkan oleh Pak Ketua hamba-Mu, Pak Molijega Tuhan, Evangelis Pak Molijega telah menyampaikan apa yang Engkau sampaikan bagi setiap kami tentang kasih dan mengasihi. Kami percaya Tuhan menyimpulkan tentang kasih, apa itu kasih dan apa itu mengasihi. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami apa yang Engkau percayakan bagi setiap kehidupan kami, talenta demi talenta Tuhan. Dan Engkau jadikan itu Tuhan dalam kehidupan kami bisa memberkati dengan satu sama lain bagi yang telah mengenal setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak buat malam hari ini. Hamba berdoa Tuhan satu persatu, walaupun saat ini Tuhan tidak bertemu secara muka demi muka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan lewat Zoom ini Engkau selalu mengurapi setiap kami, Engkau memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang berada di kota maupun di Nias, di Medan, di Pekanbaru, Batam, Gunung Sitoli Tuhan, Teluk Dalam, dan maupun yang ada di Jakarta saat ini, Bekasi, dan Tuhan Bandung. Kami percaya Tuhan karena lewat Zoom ini kami bisa berkomunikasi, kami bisa berbagi lewat isi hati-Mu, lewat firman-Mu bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, pakai setiap kami buat malam hari ini hamba telah berdoa dan kami telah mendengarkan sabda firman-Mu yang telah Kau pakai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus buat malam hari ini, mari kita taruh tangan kita di dada kita buat malam hari hamba berdoa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan setiap apa yang Kau sampaikan bagi setiap kami itu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Jadikan itu adalah sebuah sumber kasih dan hikmat bagi setiap kami Tuhan. Terlebih kasih mengasihi kami, walaupun kami manusia terbatas Tuhan, kami percaya lewat kasih mengasihi firman yang kami dengar buat malam hari ini, itu adalah menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom.